Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfair Ibn Putra dengan NIM 2104045010004 dari kelas BK4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori, yaitu teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud, teori Adlerian oleh Alfred Adler, dan teori eksistensial oleh Viktor Frankl. Teori pertama yaitu teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis terkenal asal Austria yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal pada 23 September 1939. Beliau adalah pendiri psikoanalisis, sebuah teori dan metode psikologis yang sangat berpengaruh pada abad yang ke-20. Freud juga mengembangkan teori psikoanalisisnya. Teori psikoanalisis pertamanya pada 1895 yang mengajukan bahwa perilaku manusia dan masalah psikologis berkaitan dengan pengalaman masa lalu dan tidak sadar yang tidak teratasi. Freud juga mengembangkan teknik psikoanalisis seperti analisis mimpi dan interpretasi bebas untuk membantu pasien untuk dalam mengungkapkan pengalaman-pengalaman masa lalunya dan memperbaiki masalah psikologisnya. Sigmund Freud mengembangkan beberapa konsep utama dalam teori psikoanalisisnya. Konsep-konsep ini mencakup struktur kepribadian, kebutuhan dan dorongan, mekanisme pertahanan dan tahap perkembangan, interpretasi mimpi, dan transference. Nah, konsep-konsep ini berpengaruh besar pada psikologi dan psikiatri modern dan masih banyak digunakan oleh para profesional hingga saat ini. Sigmund Freud mengembangkan teori kepribadian yang dikenal sebagai psikoanalisis. Menurut teori Freud, kepribadian terdiri dari 3 struktur, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id adalah struktur kepribadian yang mewakili insting atau naluri dasar manusia. Id beroperasi pada prinsip kesenangan dan membutuhkan kepuasan segera dari dorongan-dorongan biologis seperti lapar, haus, dan keinginan akan seksual. Nah, id tidak terkendali dan berfungsi di bawah ambang kesadaran sehingga tidak dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya adalah ego. Ego adalah struktur kepribadian yang bertanggung jawab atas memenuhi kebutuhan id secara realistis. Ego beroperasi pada prinsip realitas dan mencoba mencapai kepuasan id dengan cara yang lebih terstruktur dan realistis. Ego juga bertanggung jawab atas persepsi pemikiran dan tindakan yang disadari. Selanjutnya adalah superego. Superego adalah struktur kepribadian yang mewakili moralitas dan nilai-nilai sosial yang diterima oleh individu dari lingkungannya. Nah, superego terdiri dari 2 bagian, yaitu ego ideal dan ideal diri. Ego ideal berisi nilai-nilai dan standar yang diinginkan oleh individu, sedangkan ideal diri berisi gambaran diri yang diinginkan oleh individu. Nah, menurut Freud, konflik antara ketiga struktur kepribadian ini dapat menyebabkan gangguan mental dan perilaku yang tidak sehat. Oleh karena itu, psikoanalisis bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi konflik internal dan mencapai keseimbangan psikologisnya. Ada 6 teknik dasar dalam terapi psikoanalisis. Yang pertama, mempertahankan kerangka analisis, asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis transferensi, analisis resistensi, dan interpretasi. Yang pertama, mempertahankan kerangka analisis, mengacu pada menjaga kerangka terapi yang konsisten. Yang kedua adalah asosiasi bebas, adalah teknik di mana klien diharuskan mengatakan apa yang ada dalam pikirannya meskipun terlihat aneh atau irasional. Analisis mimpi digunakan untuk memahami apa yang tidak disadari. Analisis transferensi melibatkan interpretasi perasaan klien terhadap konselor. Analisis resistensi adalah teknik di mana konselor membantu klien memperoleh wawasan tentang perilaku atau tingkah laku yang menghalangi terapi. Selanjutnya, interpretasi melibatkan membantu klien memahami arti dari masa lalu dan masa sekarang. Adapun jenis masalah yang dapat ditangani oleh psikoanalisis, yaitu pertama, gangguan kecemasan, yang kedua, depresi, yang ketiga, masalah dalam hubungan interpersonal, yang keempat, agresivitas seksual, yang kelima, gangguan makan, dan yang terakhir, masalah seksual. Nah, masalah-masalah tadi bisa ditangani oleh terapi psikoanalisis oleh Sigmund Freud ini.
Selanjutnya kita masuk pada teori Adler. Nah, Alfred Adler adalah seorang psikolog dan psikiater Austria yang mendirikan teori psikologi Adlerian. Teori ini berfokus pada kemampuan individu untuk mengendalikan nasibnya sendiri dan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dengan mengubah cara pandangnya terhadap diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Adler lahir pada tahun 1870 di Wiener, Austria, dan mengalami masalah kesehatan dan kecil yang kemudian menjadi salah satu inspirasi utama teorinya. Ia juga bekerja sebagai pengajar dan memimpin organisasi psikolog dan psikoterapi. Menurut teori Adlerian, manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan nasibnya sendiri dan tidak terbatas oleh faktor keturunan ataupun faktor lingkungan. Nah, individu memiliki kebebasan untuk memilih tujuan hidupnya sendiri dan tumbuh berkembang, serta tanggung jawab untuk memperbaiki hidupnya dan dunia di sekitarnya. Manusia juga adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan yang sehat dengan orang lain dan memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Adapun prinsip teori individual, Adler memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip rasa rendah diri, prinsip superioritas, prinsip gaya hidup, prinsip diri kreatif, prinsip tujuan semu, dan prinsip minat sosial. Adapun tujuan pendekatan Adlerian adalah yang pertama, mengubah gaya hidup yang salah. Yang kedua, mengurangi keadaan inferior konseli. Yang ketiga, meningkatkan minat sosial konseli. Yang keempat, mengonfrontir mekanisme superioritas. Baik, selanjutnya adalah kita masuk pada teori eksistensial. Viktor Frankl adalah seorang psikiater, psikolog, dan penulis Australia yang dikenal karena teorinya dalam pengembangan logoterapi yang berfokus pada pencarian makna hidup, kebebasan, dan tanggung jawab manusia. Selama Perang Dunia Kedua, ia dipenjara di kamp konsentrasi Auschwitz dan Dachau, dan pengalaman tersebut menjadi dasar dalam teorinya tentang makna hidup. Setelah perang, ia kembali ke Austria dan memulai karir sebagai psikiater dan psikologi kembali. Hakikat manusia menurut teori eksistensial. Nah, hakikat manusia menurut teori eksistensial adalah tentang keberadaan manusia yang bebas, unik, dan bertanggung jawab, serta mencari makna dan tujuan di dalam hidupnya. Manusia hidup dalam keadaan yang tidak pasti, namun memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, prinsip-prinsip teori eksistensial. Eksistensi, yang pertama eksistensi, manusia adalah makhluk unik dengan pengalaman hidup yang unik. Kedua, kebebasan, manusia memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Yang ketiga adalah makna hidup, manusia harus menciptakan makna hidup mereka sendiri melalui pengalaman hidup mereka. Terakhir adalah kematian, kehidupan manusia memiliki batas waktu dan kematian adalah bagian dari pengalaman hidup. Selanjutnya, faktor-faktor dalam teori eksistensial. Yang pertama adalah kecemasan. Manusia merasa khawatir karena harus membuat pilihan hidup yang begitu sulit dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Yang kedua adalah kesendirian. Manusia seringkali merasa kesepian dalam pengalaman hidup mereka. Yang kedua adalah makna. Manusia mencari makna hidup mereka sendiri dan mencari pemahaman tentang diri mereka sendiri dan dunia dan di sekitar mereka. Adapun tujuan dalam teori eksistensial, yang pertama membantu individu memahami pengalaman hidup mereka secara lebih dalam. Yang kedua, membantu individu menciptakan makna hidup mereka secara sendiri dan memilih pilihan hidup yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup mereka. Membantu individu mengatasi kekhawatiran dan kecemasan dalam hidup mereka. Baik, adapun contoh teknik dalam teori eksistensial. Yang pertama, teori terapi eksistensial. Membantu individu untuk memahami pengalaman hidup mereka dan menciptakan makna hidup mereka sendiri. Yang kedua adalah logoterapi, di mana membantu individu menemukan makna hidup mereka sendiri melalui tujuan dan nilai hidup mereka. Yang ketiga adalah diri autentik, membantu individu menjadi diri mereka sendiri dan mengambil tanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Keempat adalah refleksi dan introspeksi, membantu individu dalam memeriksa diri mereka sendiri dan memahami pengalaman hidup mereka dengan lebih dalam. Baik, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.